Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Isnana Salam dengan NIM 12120700108 dari Pendidikan Fisika semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview perkuliahan ilmu fikih pertemuan ke-14 tentang mazhab-mazhab dalam fikih. Mazhab fikih merupakan aliran atau pemikiran tentang hukum Islam yang penetapannya merujuk pada Al-Quran dan hadis. Mazhab dalam Islam itu ada dua, yaitu mazhab dalam akidah dan satu lagi ada mazhab dalam fikih. Mazhab dalam akidah memiliki konsekuensi yang sangat besar. Artinya, ketika kita menyelisihi mazhab akidah, maka konteksnya bisa keluar dari agama atau murtad. Tetapi jika mazhab dalam fikih, ketika kita menyelisihi satu mazhab itu, tidak sampai dari keluar dalam koridor agama Islam. Selama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Beberapa fuqaha yang pemikirannya mendapatkan apresiasi dari umat Islam dalam perkembangannya selanjutnya menjadi aliran mazhab, antara lain yang pertama yaitu mazhab Abu Hanifah, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat ada Imam Ahmad bin Hambal. Sebenarnya di zaman keempat orang mazhab ini banyak sekali mazhab-mazhab seperti ada Zafari, Zohiri, dan seterusnya. Tetapi yang memiliki murid dan berkembang sampai saat ini hanya 4 orang tadi. Dan sebenarnya 4 orang imam ini tidak membuat mazhab, tetapi dasar pemikiran keempat orang ini tersebut dikembangkan oleh murid-muridnya sehingga terbentuklah suatu mazhab yang didasarkan pada pemikiran keempat orang ini. Keempat imam mazhab ini sudah bertemu satu sama lain. Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan Imam Maliki. Imam Maliki pernah bertemu dengan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i itu merupakan murid dari Imam Maliki. Dan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan Imam Ahmad, bahkan pernah berguru dengan Imam Syafi'i. Keempat imam ini meskipun memiliki perbedaan dalam fikih, mereka selalu mengedepankan takzim kepada sesama ulama. Contohnya ketika Imam Ahmad bin Hambal ini pergi sholat di daerah yang mayoritas mengikutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada saat itu dan ada Imam Syafi'i pada saat itu di masjid dan Imam Ahmad sholat pada saat itu. Ketika sholat subuh, Imam Ahmad melakukan kunut yang dimana Imam Ahmad tidak mensunahkan kunut, tetapi karena rasa takzim terhadap pendapat Imam Syafi'i maka dilaksanakanlah kunut. Selanjutnya ada imam-imam mazhab. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Nama aslinya yaitu Abu Hanifah An-Nu'aiman bin Sabit bin Zauta At-Taimi Al-Kufi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau meninggal bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i, yaitu di tahun yang sama. Cara pemikirannya itu cenderung rasional dan memakai logika, sehingga buku-buku yang dikeluarkannya itu tipis-tipis. Pengikut Imam Abu Hanifah ini cenderung berada di Turki. Dasar pemikirannya itu ada Al-Quran, Al-Hadis, pendapat sahabat, qiyas, ihtisan, ijma, dan urf. Penyebarannya yaitu melalui Afghanistan, Cina, Irak, Libanon, lalu Mesir, Pakistan, Rusia, dan wilayah Balkan. Yang kedua ada Imam Maliki. Nama aslinya yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashabi. Masyhur dengan julukan Imam Dar al-Hijrah. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi. Cara pemikiran hukumnya itu dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Beliau ini merupakan seorang ahli hadis dan bahkan mempunyai karya hadis tersendiri. Dasar pemikiran hukumnya itu ada Al-Quran, hadis, ijma sahabat, qiyas, maslahah mursalah, amal ahl al-Madinah atau amalan orang Madinah asli lebih mirip dengan ibadahnya Rasulullah SAW, lalu pendapat sahabat. Daerah penyebarannya ada Kuwait, Spanyol, Arab Saudi, khususnya di Mekah dan wilayah Afrika.
Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Nama aslinya yaitu Muhammad bin Idris, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan meninggal pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Corak pemikiran hukum dari Imam Syafi'i adalah tradisional dan rasional. Dasar pemikiran hukumnya ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Daerah penyebarannya ada Bahrain, wilayah Asia Tenggara, India, wilayah Arab Selatan, wilayah Asia Timur, wilayah Afrika Timur, dan Suriah. Dan terakhir ada Imam Ahmad bin Hambal. Nama aslinya yaitu Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani Al-Marwazi. Lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau sekitar 780 Masehi dan wafat pada tahun 241 Hijriah atau sekitar 855 Masehi. Corak pemikiran hukumnya yaitu tradisional atau fundamental atau tidak boleh mengotak-atik dalil. Cenderung diamalkan di Arab Saudi bahkan menjadi mazhab resmi di sana. Dasar pemikiran hukumnya yaitu Al-Quran secara zahir, lalu hadis, dan kemudian fatwa sahabat. Selanjutnya ada alasan munculnya mazhab yaitu adanya ilat dan sebab akibat. Lalu ada latar belakang munculnya mazhab. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum undang-undang. Yang kedua, secara usul atau pokok-pokok agama tidak ada perbedaan. Lalu yang ketiga, perbedaan dalam hal furu, cabang-cabang rincian tentang suatu hukum. Dan yang terakhir, adanya ayat muhkamat atau mutasyabihah, qotiyud, dalalah, dan zoniyud, dalalah. Lalu ada sebab-sebab munculnya mazhab. Yang pertama ada perbedaan sahih, tidaknya nash, perbedaan dalam memahami nash. Lalu yang ketiga ada perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nash yang bertentangan. Yang keempat ada perbedaan dalam kaidah-kaidah usul sebagai sumber istimbat. Yang kelima ada perbedaan dalam pembendarahan hadis, dan yang terakhir ada perselisihan ilat dari suatu hukum. Lalu bagaimana sih sikap kita untuk menanggapi perbedaan tersebut? Yaitu ikhtilafu ummati rahmatun, yang artinya bahwa perbedaan pendapat dikatakan umatku adalah suatu rahmat. Ini merupakan perkataan Rasulullah SAW. Jadi perbedaan pendapat ini bukanlah bencana, melainkan suatu rahmat, karena melaksanakan syariat agama itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan yang terakhir ada kelompok imam mazhab. Yang pertama ada kelompok fuqaha ahli hadis, yaitu dari mazhab Maliki. Yang kedua ada kelompok ahli ro'syi ihtisan, yakni dari mazhab Imam Abu Hanifah. Yang ketiga ada kelompok moderat dari Imam Syafi'i, dan yang terakhir ada kelompok fundamental dari Imam Hambal. Cukup sekian review materi pertemuan ke-14 tentang mazhab-mazhab dalam fikih. Kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.